warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua. Kami perwakilan dari Dewan Ambalan Pangkalan SMA N 1 Majalengka. Dengan saya Revelo Felito Hayu Tedeska. Saya Siti Sirahayu. Saya Kiki Rizky Amelia. Kami akan membawakan materi sandi dengan pembagian saya, sandi koordinat atau merah putih dan sandi kotak. Saya sandi morse dan sandi rumput. Saya sandi angka, sandi AZ dan sandi AN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak semua. Jadi di sini saya akan menerangkan materi sandi, yaitu sandi koordinat. Nah, pengertiannya, sandi koordinat itu biasa dikenal dengan sandi merah putih. Nah, biasanya sandi koordinat atau merah putih ini sering dijumpai di beberapa soal sandi pada umumnya. Untuk pengerjaan sandi koordinat ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini, kakak-kakak bisa lihat. Untuk kata merah itu ditaruh di atas, untuk kata putih itu ditaruh di samping. Nah, untuk cara memecah kodenya yaitu dengan menyebutkan kata huruf di titik-titiknya. Misal untuk huruf A, berarti kode sandinya yaitu MP. Untuk huruf G jadi EU. Nah, langsung saja ke contoh soal ya kakak-kakak semua. Nah, untuk contoh soalnya berikut yaitu penegak bantara. Mari kita ubah kata penegak bantara ini menjadi kode sandi koordinat. Bisa kakak lihat semua di sini. Untuk huruf P ada di sini. Berarti jika diubah ke sandi koordinat yaitu MI. Nah, untuk membedakan satu huruf dengan huruf lainnya kita menggunakan strip ya kakak. Lalu lanjut ke E. E di sini berarti kode sandi koordinatnya adalah HP. Selesai untuk deretan kata pertama ya kakak, lanjut ke kata kedua yaitu bantara. Jadi seperti ini ya kakak-kakak, penegak bantara jika diterjemahkan ke kode sandi koordinat atau kode sandi merah putih yaitu dua rangkaian kalimat di sini. Nah kakak-kakak lanjut ke materi selanjutnya yaitu sandi kotak 1 dan 2. Nah sandi kotak itu kan banyak macamnya. Dua sandi ini yaitu sandi kotak 1 dan 2 ini yang sering muncul di soal. Kakak bisa lihat sendiri, ini rumus sandi kotak 1 dan di sini rumus sandi kotak 2. Ini kan belum kita jabarkan ya. Jadi saya bakal ngasih titik-titik di huruf kedua di setiap kolom. Jadi ini bebas titik, bebas titik dan seterusnya. Jadi kakak-kakak, kita fokuskan dulu di sandi kotak 1. Langsung aja untuk contoh soalnya. Saya ambil kata penegak. Nah, kan sandi kotak itu memang kodenya tuh menggambarkan kotak-kotak yang memiliki ciri khasnya. Tapi di sandi kotak 1 ini ada bagian yang menyilang. Kalau misalnya diubah menjadi kode sandi kotak 1 seperti ini, huruf P. Berarti kakak ambil di sebelah sini, dan huruf P itu karena huruf kedua di kolomnya, makanya dikasih titik seperti ini. Dan
di setiap kolomnya terdapat 3 huruf, berbeda dari sandi kotak 1 yang hanya 2 huruf dan ada yang sisi silangnya. Kalau misalnya ini ada 3 huruf, berarti huruf kedua diberi 1 titik, huruf ketiga diberi 2 titik. Ini diberi 1 titik, saya diberi 2 titik. Seterusnya seperti itu ya kakak. Nah, karena huruf Y dan Z ini cuma ada 2 dalam satu kolomnya, jadi disamakan saja dengan sandi kotak 1, yaitu huruf keduanya diberi 1 titik. Langsung aja ke contoh soalnya ya kakak. Untuk soal ini saya ambil kata bantaran. Untuk pengerjaan sama ya kayak tadi di sandi kotak 1. Jadi langsung aja kalau kalian di sini B di sebelah sini, karena B huruf kedua jadi titiknya ada 1. Kemudian A juga ada di kolom yang sama, tapi A huruf pertama, jadi tidak diberi titik. Huruf N ada di tengah kotak dan N huruf kedua, jadi titiknya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sandi Morse. Nah, apa sih sandi Morse? Sandi Morse itu merupakan representasi dari huruf, angka, tanda baca, dan simbol yang telah disepakati, yaitu ada titik dan garis. Nah, titik dan garis ini mewakili karakter alfabet ataupun angka. Nah, sandi Morse ini diciptakan oleh Samuel Finley Morse. Lalu ada 5 cara untuk menggunakan sandi Morse. Yang pertama yaitu menggunakan tulisan, yang kedua itu menggunakan suara atau peluit, yang ketiga ada cahaya, yang keempat menggunakan gerak, dan yang terakhir yaitu menggunakan denyut listrik. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini ialah menggunakan tulisan serta menggunakan suara. Nah, seperti yang kakak-kakak lihat di belakang saya sudah ada rumus-rumus dari sandi Morse. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya contoh soalnya itu siaga. Nah, kita huruf awalnya adalah S. Otomatis kita akan mencari huruf S yang pertama. Jadi siaga S itu ialah rumusnya titik 3. Untuk pergantian huruf kita menggunakan garis miring. Lalu huruf I bisa dilihat yaitu titik 2. Huruf A yaitu titik strip. Huruf G yaitu strip titik. Dan yang terakhir huruf A lagi yaitu titik strip. Ini untuk contoh yang tulisan. Nah, untuk dari bunyi kita bisa menggunakan peluit. Contohnya dari soalnya ini yaitu soal siaga. Untuk titik bunyinya atau suaranya, suara dari peluitnya cukup pendek. Sedangkan untuk strip itu bisa diperpanjang. Contohnya seperti ini. Misalkan huruf X, lalu huruf I, huruf A, huruf G, dan yang terakhir huruf A. Selain sandi Morse, saya juga akan menjelaskan sandi rumput. Jadi sandi rumput itu merupakan representasi dari huruf, angka, tanda baca, dan simbol yang menggunakan prinsip kode Morse. Jadi rumus dari sandi rumput yaitu menggunakan prinsip sandi Morse. Jadi misalkan ada contoh soal siaga. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan peraturannya. Kalau di sandi Morse strip dengan titik. Sedangkan sandi rumput perbedaannya itu jika strip ialah rumput besar dan jika titik ialah rumput kecil. Nah, untuk spasi kita akan ada garis. Nah, langsung saja ke soalnya. Yang pertama huruf S. Huruf S itu rumus sandi Morse-nya yaitu titik titik titik. Berarti 1, 2, 3. 3 rumput kecil. Lalu untuk huruf selanjutnya kita menggunakan strip untuk spasi. Huruf I yaitu titik 2. 1, 2.
karena titik, jadi kita menggunakan rumput kecil lagi. Huruf A, titik strip. Nah, karena berbeda huruf, kita menggunakan strip lagi. Rumput kecil, rumput besar, karena rumusnya titik strip. Lalu strip lagi untuk huruf selanjutnya, huruf G, rumusnya strip titik, strip titik, dan yang terakhir huruf A, titik strip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak semuanya. Di sini saya akan membahas tentang sandi angka dan sandi huruf. Untuk sandi angka merupakan sandi pramuka yang memberikan penomoran atau angka pada masing-masing alfabetnya. Nah, sandi angka juga terbagi menjadi dua. Ada sandi angka yang dimulai dari angka 1 dan ada juga sandi angka yang dimulai dari angka 0. Di sini saya akan membahas lebih dahulu sandi angka yang dimulai dari angka 1. Nah, untuk membacanya berarti A sama dengan 1. A1. Kira-kira seperti ini untuk rumus sandi angka dari 1. Lalu untuk contoh soalnya, misalnya dasa dharma. Nah, berarti D itu angka 4, A itu angka 1, S itu angka 19, A itu angka 1. Lalu D-nya angka 4, H-nya 8, A-nya 1, R-nya 18, M-nya 13, dan A-nya 1. Tadi saya sudah membahas mengenai sandi angka yang dimulai dari angka 1. Nah, sekarang saya akan membahas sandi angka yang dimulai dari angka 0. Nah, kalau begini berarti cara membacanya yaitu A sama dengan 0. Untuk rumusnya seperti ini. Dan untuk contoh soalnya, api unggul. Nah, berarti A-nya itu adalah 0. Lalu P-nya itu adalah 15, I-nya itu adalah 8, U-nya itu adalah 20, M-nya itu adalah 13, G-nya itu adalah 6, H-nya tadi 20, dan M-nya 13. Oke, kakak-kakak semua, tadi saya sudah membahas mengenai sandi angka yang dimulai dari angka 0 ataupun dari angka 1. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sandi AM. Nah, untuk sandi AM sendiri itu berarti antara A dan M itu terdapat hubungan atau keterkaitan. Nah, untuk barisan ini ada huruf A sampai huruf M, lalu untuk barisan ini ada huruf N sampai huruf Z. Langsung saja ke contoh soalnya. Ini merupakan rumus dari sandi AM ya, semua. Untuk contoh soalnya, misalnya Dewan Manggala. Untuk D itu merupakan kebalikan dari huruf G.
Huruf N adalah A dan G adalah E. Oke, kakak-kakak semua, di sini saya akan membahas mengenai sandi AZ. Nah, di sini tuh antara huruf A dan huruf Z itu ada keterkaitan atau hubungan. Nah, di sini untuk baris yang pertama itu ada huruf A sampai huruf M, dan yang baris kedua ada huruf Z sampai huruf N. Ini merupakan kebalikan dari sandi AN yang tadi. Nah, lalu untuk contoh soalnya, misalnya pramuka. Untuk huruf P itu berarti ini kebalikan dari huruf K, berarti K.